pendapatnya Imam Abu Hanifah itu logis. Ya. Karena kalau kita mengatakan yang tidak terbuat dari anggur pun itu jika banyaknya memabukkan maka sedikitnya ikut haram. Nah, jadi haram juga. Ini kita akan kesulitan kan. Ada bodrek itu katanya kalau kita minum 10 biji bisa mabuk. Berarti setong haram. Karena kalau banyak 10 haram. Memabukkan. Nah, 1 haram juga berarti. Ini yang kesulitan jumhur ulama di dalam menjawab. Baik. Konon katanya spiritus itu kalau sampai setengah liter, banyak dulu seperempat, setengah liter mate. Seperempat katanya mabuk. Nyagas katanya mabuk. Apa lagi? Micin, bensin. Bensin, iya betul bensin. Tapi dengan takaran tertentu itu bisa mabuk. Dan itu pertanyaannya, kalau kita mencicipi sedikit saja berarti haram. Dan pertanyaan berikutnya, sedikitnya saja itu berarti najis karena sudah haram. Karena sudah dianggap minuman yang haram. Nah, ini yang tidak bisa dijawab oleh jumhurul ulama. Itulah mengapa Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Jadi yang banyaknya haram, sedikitnya haram, itu menurut Imam Abu Hanifah yang hanya terbuat dari apa? Anggur. Adapun yang tidak terbuat dari anggur, kita lihat. Kita minum itu sampai mabuk atau enggak? Jadi kalau yang tidak terbuat dari anggur, maka pedomannya mabuk tidaknya. Mabuk tidaknya orang yang meminum. Kalau misalnya orang yang meminum 1 botol tidak mabuk, maka itu enggak haram untuk Imam Abu Hanifah. Yang muttafaq alaih walhasil yang terbuat dari apa? Anggur. Kalau mabuk meskipun tanpa minum itu haram. Tadi sudah disebutkan bahwa pantumannya itu adalah mabuk. Jadi meskipun menurut Imam Abu Hanifah kalau sampai mabuk meskipun tidak karena meminum alkohol dengan menghisap ganja misalnya, maka itu haram juga karena menghilangkan akal. Yang yang membingungkan itu ya kalau tidak mabuk. Nah, kemudian saya di pondok itu kemudian berdebat, ada terjadi perdebatan antara teman-teman, apakah yang disebut mabuk? Apakah mabuk itu hilang akal? Apakah yang kata orang fly ketika orang menghisap narkoba itu kan tidak mabuk, namun pikirannya dibawa kepada alam bawah sadar. Nah, apakah fly itu masuk mabuk? Ini yang perlu dibahas. Ya, kalau teman-teman itu mayoritas di kelas waktu membahas masalah ini, fly itu dianggap sudah mabuk juga. Fly itu kan dia tidak mabuk, jadi dibawa kepada alam yang lain, begitu ya, alam yang lain. Dan di alam yang lainnya dia tidak mabuk biasa. Nah, yang diinginkan oleh orang-orang yang menghisap narkoba kan itu. Jadi dia mengangan-angkat yang susah katanya kalau kemudian ketika fly masuk ke alam yang mana dia di alam itu lagi susah. Ya, lagi tabrakan, lagi apa. Kalau lagi dalam keadaan fly, dia lagi bersenang-senang, nah itu yang enak katanya. Ya, lagi fly, dia sedang berduaan dengan artis, misalnya. Dia sedang berzina dengan artis, itu yang enak katanya. Tapi kalau lagi fly, kemudian dia lagi dioperasi, berpan fly, dibawa ke alam bahwa dia lagi dioperasi, palang. Ini semestinya memerlukan pemikir-pemikir kontemporer untuk membahas mengenai apakah fly itu termasuk mabuk. Ya, kalau teman-teman itu Pak Nur di kelas waktu kita membahas masalah ini, kebanyakannya mengkategorikan fly itu termasuk mabuk juga.
Sehingga ini yang dijadikan dasar oleh gus-gus Madura itu yang kemudian nyabu, karena ini bukan mabuk, itu dia alasannya. Dianggapnya